Ada sebagian ulama tafsir menyebut mereka tidak lagi menganggap Fir'aun itu sebagai Tuhan, yang selama ini Fir'aun itu memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dia sebagai Tuhan. Lalu kemudian, tapi ujung ayat itu ada yang menarik, wa alihatan. Mereka juga akan membiarkan atau meninggalkan Tuhanmu, wahai Fir'aun. Nah, kita tidak tahu persis bagaimana kondisi beragama atau kepercayaan ini kan ceritanya sudah hampir 4.000 tahun yang lalu. Karena Musa hidup sekitar 1.200 sampai 1.300 tahun sebelum Nabi Isa. Nah, hari ini tahun Masehi saja sudah 2.000 lebih tahun. Berarti ini ceritanya 3.000 lebih tahun yang lalu. Ya, kita nggak tahu persis apa yang ada di keyakinan bangsa Mesir, tapi dari data-data sejarah yang jelas kepercayaan masyarakat pada umumnya waktu itu ya percaya kepada banyak Tuhan. Di Mesir Tuhan tertinggi mereka adalah Tuhan matahari. Jadi bahasa Mesir kunonya Ra, Tuhan matahari. Tapi itu memang terbagi di beberapa wilayah di Mesir itu. Nah, Mesir di zaman itu juga terbagi beberapa wilayah, di antaranya yang terkenal itu Heliopolis, atau hari ini kalau kita ke Mesir ada daerah yang disebut Ainus Shams. Ainus Shams, hari ini ada universitas cabang dari Al-Azhar di Ainus Shams. Itu kalau dalam bahasa Yunaninya itu Heliopolis. Itu adalah ibu kota kerajaan Fir'aun zaman itu. Nah, jadi keyakinan utama mereka ya menyembah pada dewa matahari. Tapi ada juga dewa-dewa yang lain nih. Kalau kita sempat baca sejarah, misalnya ada dewa Osiris dan segala macam. Bahkan ada dewa yang mereka wujudkan seperti kepala sapi, berbentuk manusia tapi kepalanya sapi. Nah, ini ya banyak sekali keyakinan di zaman itu ya seperti itu rata-rata. Apalagi raja pun juga punya keyakinan sebetulnya. Di samping dia mendakwakan dirinya sebagai putra Tuhan, kadang-kadang raja itu seperti itu. Di banyak tempat, di banyak budaya, mendakwakan dirinya sebagai wakil Tuhan atau wakil dewa di bumi. Sampai titik tertentu, bahkan dia mengklaim dirinya adalah dewa atau Tuhan itu. Nah, di sini para ulama tafsir itu bilang meninggalkan Fir'aun dalam artian apa? Dalam artian tidak lagi mentaati Fir'aun, dan juga tidak lagi mau diajak untuk menyembah dewa-dewa yang dipuja oleh Fir'aun. Lalu kemudian, nah ternyata Fir'aun itu termakan dengan bisikan ini, termakan dengan hasutan ini. Maka keluarlah, kalau kita sekarang, keluarlah titah raja. Nah, kalau titah raja itu, kalau di kerajaan ya hitam putih. Kalau hitam kata raja itu ya hitam, kalau putih kata raja itu ya putih. Nah, hasil dari bisikan itu, maka kemudian keluarlah perintah Fir'aun. Apa diantaranya? Ini yang digambarkan oleh ayat lanjutan dari ayat 127 itu. Qala, Fir'aun berkata, sanuqattilu abna'ahum, kita akan membunuh anak laki-laki mereka. Nah, ini sebetulnya perintah ini tidaklah perintah baru juga. Karena dulu Fir'aun itu pernah dibayang-bayangi bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh seorang anak laki-laki yang berasal dari keturunan Bani Israel. Itu sebabnya sebelum Musa lahir pun perintah ini sudah turun. Semua bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel itu harus dibunuh. Maka sebetulnya Musa itu lahir di tahun di mana perintah Fir'aun semua bayi laki-laki harus dibunuh. Tapi ibu Musa kan nggak sampai hati. Itu juga yang menyebabkan kemudian Musa dihanyutkan ke sungai. Tapi kakak Nabi Musa, Harun itu kakak Nabi Musa. Kenapa dia boleh ada? Dia lahir di tahun di mana tidak ada peraturan itu. Jadi peraturan untuk dibunuh itu tidak ada. Jadi para ahli sejarah itu jelaskan peraturannya beda tahun. Tahun ini bunuh, tahun besoknya tidak, tahun besoknya bunuh, tahun besoknya tidak. Nah, gitu. Jadi Harun itu pas kena tahun lolos.
Musa pas kena tahu di mana wajib dibunuh. Nah sekarang setelah kekalahan tukang sihir itu dan hasil bisikan para pembisik itu, muncul lagi perintah Fir'aun ini. Anak-anak Bani Israel itu sanuqatilu abna'ahum, kami akan membunuh anak laki-laki mereka. Lalu kalau anak perempuan gimana? Wa nastahyi nisa'ahum. Nastahyi nisa'ahum, ada sebagian ulama tafsir itu menerjemahkan kami biarkan hidup. Karena ada yang memahami istahya itu berasal dari kata hayat, hidup. Kami biarkan hidup, tapi dibiarkan hidup juga tidak diberikan kehormatan. Nah, jadi kalau kita mau bawa ke bahasa sekarang, kan hari ini populer nih, ada satu suku bangsa dihabisi, bahasa populernya sekarang genosida. Jadi kayaknya Fir'aun itu sudah menerapkan yang namanya genosida, penghabisan satu bangsa ini. Yang ini anak laki-lakinya dibunuh, yang anak perempuannya boleh hidup, tapi hidup mereka dalam kondisi terhina. Nah, mohon maaf, bisa dijadikan ya ajang untuk pelampiasan seksual, diperkosa kalau bahasa kasar. Nah, seperti itu. Jadi tidak nyaman juga di anak perempuan Bani Israel dibiarkan hidup, anak laki-lakinya dibunuh, tapi anak perempuannya pun bukan hidup dalam kondisi terhormat. Jadi mungkin kita bisa menyebut ini adalah salah satu model yang hari ini kita kenal dengan istilah genosida, penghabisan suku bangsa itu. Fir'aun sudah menerapkan dulu. Ini yang dilakukan. Kemudian wanastahyi nisa'ahum, dan kita akan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Lalu kenapa jadi begitu pedenya Fir'aun itu berucap seperti ini? Karena memang power ada di dia, kekuasaan ada di dia, tentara ada di dia, kekuasaan ada di dia. Apa yang tidak mungkin untuk dia wujudkan? Maka kemudian kalimatnya wa inna fawqahum qahirun. Kami itu mempunyai kekuasaan di atas mereka, orang-orang Bani Israel. Berarti orang Bani Israel itu di bawah penindasan mereka. Nah, kita juga membaca detail sejarah bahwa sekali lagi yang diperintahkan untuk menjadi pekerja paksa yang membangun bangunan-bangunan mewah dan megah di masa Fir'aun itu adalah para pekerjanya orang-orang Bani Israel yang dipekerja paksakan. Jadi ini kita mungkin tidak mungkin nggak pernah melihat langsung alam Mesir, paling kurang peninggalan, tapi pemerintah Mesir hari ini sedapat mungkin mengabadikan sisa-sisa peninggalan itu untuk menjadi pertama data sejarah, dan kedua mungkin juga ada menjadi objek wisata. Tapi kalau memang ingin belajar mengkonfirmasi apa yang dikatakan Quran, mungkin kalau ada kelebihan rezeki, bolehlah jalan-jalan ke Mesir itu untuk dilihat kembali. Ini jejak-jejak peninggalan Fir'aun itu. Sekali lagi, Fir'aun hanya salah satu. Itu ada banyak Fir'aun yang sebelumnya. Karena Fir'aun sekali lagi itu gelar bagi raja-raja di Mesir waktu itu. Ini agak berbeda Fir'aun dengan ketika Raja Mesir pada masa sebelumnya, masa Yusuf. Nah, pada masa Yusuf, rajanya tidak seperti yang ada pada Fir'aun. Itu baik-baik saja. Yusuf tetap diperkenankan untuk mengajarkan ajaran tauhid. Tapi kemudian kekuasaan berganti. Nah, di zaman dinasti Fir'aun ini, ya sikap pemerintahnya berbeda. Nah, lalu kemudian sangat yakin bahwa Fir'aun berkata, wa inna fawqahum qahirun, dan kami itu mempunyai kekuasaan di atas orang-orang Bani Israel. Jadi kita bisa melaksanakan hukum ini, hukum untuk membunuh semua anak-anak Bani Israel itu. Nah, ternyata belakangan perintah Fir'aun itu pun sampailah kepada Musa dan kaumnya. Apa kemudian nasihat Musa? Ini betul-betul sebuah perintah mengerikan untuk Bani Israel. Apa kemudian nasihat Musa kepada kaumnya? Qala Musa li qaumi, berkata Musa kepada kaumnya ketika mendengar bahwa perintah Fir'aun
bunuh anak laki-laki bangsa Bani Israel, biarkan hidup anak perempuannya. Ini nasihat Musa kepada kaumnya. Kata Musa, ista'inu billah wasbiru. Mohon pertolonganlah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah, dan bersabarlah. Nah Bapak Ibu, ayat ini sama bukan berarti bahwa orang Bani Israel itu tidak diajarkan untuk berikhtiar untuk menghindari hukum yang ditetapkan oleh Fir'aun. Tapi inti dari segala ikhtiar itu adalah mohonlah kepada Allah dan bersabarlah. Memang berarti bangsa Bani Israel dibuat menderita waktu itu oleh Fir'aun. Dan ini yang diajarkan oleh Musa, nasihat Musa kepada kaum. Lanjutan nasihat Musa adalah innal arda lillah. Bumi ini semuanya milik Allah. Jadi artinya secara tersirat Musa sedang ingin mengajarkan bahwa kalau hari ini Fir'aun menjadi raja, itu semuanya memang atas dasar hikmah takdir Allah. Ada hikmah yang Allah taruh di situ. Jadi Fir'aun itu jadi raja bukan tanpa izin dari Allah. Walaupun kemudian dia berbuat sesuatu yang tidak Allah senangi. Tapi bahwa terangkatnya Fir'aun jadi raja itu adalah atas izin Allah. Karena Fir'aun berada di bumi Allah. Itu makanya nasihat Musa adalah innal arda lillah. Sesungguhnya bumi ini, termasuk bumi Mesir dan bumi-bumi yang lain, itu milik Allah. Maka orang-orang yang Allah kuasakan di atasnya itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin ada yang berbuat tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki, tapi semua pemimpin itu sudah Allah takdirkan atas dasar hikmah. Kita nggak tahu ada hikmah apa kemudian hari. Paling kurang kalau yang kita baca dari Al-Quran, kenapa Fir'aun dijadikan tokoh yang selalu ditampilkan? Kan di ayat lain Allah menyebutkan bahwa al-yawma nunajjika bi badanika lisakuna liman khalfaka ayat. Hari kelak di mana Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Tuhan di Laut Merah itu, belakangan tubuh kasarnya, fisiknya, jasadnya Allah selamatkan. Jadi hari ini kalau kita ingin melihat bumi Fir'aun itu masih disimpan di Museum Nasional di Mesir itu. Jadi tamu boleh lihat Fir'aun itu, tapi sudah dalam bentuk mumi ya. Mumi itu pengawetan jenazah itu keahlian orang Mesir begitu. Jenazah itu atau mayat itu diawetkan sampai ratusan tahun. Teknik mereka bagus sekali. Itu jadi mumi. Nah, termasuk Fir'aun itu kemudian Allah selamatkan badannya, nggak hancur, nggak dimakan ikan dan segala macam. Dan selama ribuan tahun atau ribuan tahun ya, ratusan tahun dia terpendam, kemudian ditemukan. Dan hari ini bisa kita saksikan itu di Museum Negara di Mesir. Nah, hari di mana kami selamatkan badanmu, litakuna liman khalfaka ayat, agar engkau Fir'aun itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang belakangan. Jadi setidak-tidaknya hikmah Allah kenapa Fir'aun itu diangkat kisahnya di sini, setidak-tidaknya dia menjadi pelajaran bagi siapapun bahwa kekuasaan yang tidak mengindahkan ajaran Allah itu cepat atau lambat hukum Allah akan berjalan, sanksi Allah akan jatuh kepada diri. Nah, itu pelajaran. Nah, ista'inu billah wasbiru. Mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah atas musibah yang nanti mungkin akan ditimpakan oleh Fir'aun kepada mereka. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Jadi siapa yang Allah tetapkan jadi pemimpin di situ, itu atas takdir dan izin Allah. Tapi pada akhirnya yurisuha may yasha min ibadi. Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita sedikit agak mendalami bahasa Quran, ada kata ibadi, kita terjemahkan hamba-hambanya juga.
Tapi pada saat yang lain Quran itu menyebut abi. Ada abi, ada ibad. Jadi kalau kita buka sedikit ilmu tafsirnya, jadi kata abid itu adalah hamba Allah yang belum tentu dia taat. Kita mungkin adalah orang taat, tapi ada orang-orang yang semua yang tidak beriman kepada Allah pada dasarnya hamba Allah, tapi dia tidak taat. Bahasa Qurannya seringkali muncul abi. Tapi kalau ibad, ini biasanya adalah hamba Allah yang taat, atau orang yang pernah tidak taat lalu kemudian menjadi taat. Allah menyebutnya dalam Al-Quran seringkali bahasanya ibad. Nah, dalam ayat ini memberikan kesan bahwa bumi ini kelak pada akhirnya tetap Allah akan wariskan, Allah serahkan kepada hamba-hamba Allah yang baik-baik. Nah, ini kemudian menimbulkan perdebatan panjang di antara ulama tafsir. Jadi kata para ulama tafsir sekarang, nah kalau memang betul bumi ini diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang taat, yang baik-baik, kenapa hari ini para pemimpin di dunia ini banyak yang gak baik-baik gitu? Ada saja pertanyaan para ahli tafsir itu bukanya. Jadi ini debatnya terlalu panjang lah kalau kita buka. Nah, tapi ada sebagian ahli tafsir yang mencoba membela baik itu relatif. Setidak-tidaknya kalau memang dunia ini ingin, tugas kita adalah ingin membangun peradaban, mungkin siapa yang dijadikan oleh Allah pemimpin, walaupun tidak dalam artian baik secara ketaatan kepada Allah, tapi dialah yang terbaik di antara yang terburuk dalam upaya membangun peradaban. Kadang-kadang mungkin ada pemimpin kalau taat sih tidak terlalu taat, tapi kemajuannya yang dia buat untuk masyarakatnya mungkin baik. Setidak-tidaknya masih ada sisi baik. Jadi ya ini debat para ahli tafsir lah, kita nggak usah ikuti. Tapi Allah pada akhirnya akan menitipkan amanah untuk mengelola bumi ini kepada hamba-hambanya yang baik. Karena ayat ini ditutup dengan wal aqibatul lil muttaqin. Akibat yang baik. Nah, sekali lagi kata al-aqibah, kalau kita terjemahkannya sudah akibat. Akibat itu kan bisa baik bisa buruk. Tapi dalam istilah bahasa Quran, kalau itu pakai alif lam, sekarang al-akibat itu pakai alif lam, itu biasanya mengesahkan akibat yang baik. Akibat yang baik itu akan diterima atau menjadi milik bagi orang-orang yang bertakwa. Yakinlah akan janji Allah. Walaupun mungkin perlu ujian, ada segala macam cobaan, tapi apapun hasilnya, jika kita tetap memohon pertolongan pada Allah dan bersabar, maka akibat yang baik itu akan kita peroleh. Itu nasihat Musa kepada kaumnya, kepada Bani Israel, setelah mendengar ancaman Fir'aun. Nah, sekarang kita dengar jawaban kaum Musa setelah dinasihati oleh Nabi Musa. Qalu, kaum Nabi Musa berkata setelah mendengar nasihat Nabi Musa, uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Nah, Bapak Ibu, kalau saya terjemahkan ayat ini, para ulama tafsir itu kadang-kadang ini bisa jawaban dalam artian tidak baik atau tidak sopan, tapi bisa juga jawaban ini mengandung makna sopan. Jadi begini, kata kaum Musa setelah dinasihati oleh Nabi Musa, apa mereka bilang? Uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Kalau saya mudahkan, Musa, gak usahlah kau nasihati kami. Sebelum engkau lahir, sebelum engkau datang jadi pemimpin kami ini sudah disiksa oleh Fir'aun juga. Sampai hari ini pun ketika kau datang tak membawa perubahan apapun. Nah, kalau kita baca seperti itu, kira-kira kurang ajar betul kaum Fir'aun, kaum Nabi Musa. Jadi mereka bilang, kami ini sudah lama menderita. Dari sebelum kau lahir, sebelum kau datang memimpin kami, sampai hari ini kau datang memimpin kami masih juga lah disiksa oleh Fir'aun. Gak bisa kau bebaskan. Itu kira-kira bahasanya. Itu satu pandangan para ahli tafsir. Tapi ada sebagian lagi yang bilang, ini puncak ke puncak ke penderitaan mereka bilang pada Musa. Nah, sebegini sakitnya, sebegini menderitanya kami,
Sudah bertahun-tahun kami menghadapi penderitaan yang dibuat oleh Fir'aun. Jadi ini keluhan Musa. Kalau seperti ini kira-kira terjemahannya ini semacam pengaduan, keluh kesah lah, curhat lah kalau kita sekarang. Nah, kalau pandangan pertama itu kita terima, maka kata para ulama tafsir, ini mengesankan begitulah watak Bani Israel. Mereka itu adalah bangsa yang tak pernah pandai berterima kasih dan bersyukur. Padahal datangnya Musa itu adalah rencana awal Allah untuk membebaskan mereka. Tapi mereka bangsa yang tak sabar. Tetap saja itu temperamentnya kepada Musa, kepada Nabi sendiri gak ada adab. Jadi ini banyak dipahami oleh para ulama tafsir. Bangsa Bani Israil itu memang punya watak seperti itu. Jadi keras kepala, tidak sabaran, dan tak mau menderita, tak mau berjuang. Jadi ada sebagian ulama tafsir memahami itu. Itu sebabnya mereka bilang, mereka sanggah Musa. Kira-kira ya Musa, dari sebelum engkau datang, sebelum engkau lahir, kami sudah disiksa juga. Sampai hari ini engkau datang jadi nabi, menyelamatkan kami, tapi gak ada pengaruh. Tetaplah kami disiksa oleh Fir'aun. Gitu. Mereka menjawab, uzina min qabli an ta'tiyana. Kami telah disakiti, kami telah dibuat menderita, kami telah disiksa sebelum engkau datang kepada kami ya Musa. Kami telah disiksa, kami telah disakiti. Wa min ba'di ma ji'tana. Demikian juga kami tetap disakiti setelah engkau datang kepada kami, setelah engkau diutus kepada kami tetap menjadi orang-orang yang menderita oleh Fir'aun. Ini kata kaum. Nah, tapi Musa tetap sabar menghadapi keluhan kaumnya itu. Qala, Musa berkata, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghancurkan musuhmu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghancurkan musuhmu. Tapi tentu tidak bin salabin. Ada waktu yang menurut takdir Allah saatnya. Tapi harapan ini telah disampaikan oleh Musa. Harapan bahwa Fir'aun akan mengalami kehancuran sudah disampaikan Musa, supaya bangsa Bani Israel itu punya semangat dengan harapan seperti ini. Jadi kata Musa, mudah-mudahan Tuhanmu akan menghancurkan musuh Fir'aun dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Lalu kemudian kalau nanti Fir'aun hancur, wa yastakhlifakum fil ardh, dan dia akan menjadikan kamu sebagai pengganti atau penguasa di muka bumi, di kerajaan Mesir dan daerah lain. Ini yang dijanjikan oleh Musa. Lalu kemudian kalau nanti saatnya kalian yang akan menjadi pemimpin atau menjadi penguasa, fayanzura kaifa ta'malun, maka Tuhan juga akan melihat bagaimana nanti giliran. Kalau kau jadi penguasa, jadi orang zalim juga apa tidak? Nah, kita kadang-kadang bisa begitu. Belum jadi penguasa, mengkritik penguasa. Tapi pas giliran kita dapat kekuasaan, ternyata kita juga berlaku zalim. Tak kurangnya dengan yang kita kritik dulu. Nah, itu kira-kira ayat ini sedang memberikan seperti itu. Nah, kan membacai orang itu kan enak. Jadi membacai orang itu enak. Tapi pas giliran kita berada di posisi itu, ternyata kita juga bisa lebih kejam daripada itu. Jadi kata Musa, nantilah saatnya kalau Tuhan mentakdirkan kalian jadi penguasa di muka bumi ini, Tuhan juga mau lihat kalian bisa berbuat apa. Jangan-jangan kalian bisa lebih kejam daripada Fir'aun. Kira-kira seperti itu isyarat yang diberikan oleh Musa. Wayanzura kaifa ta'malun, maka Tuhan ingin melihat apa yang akan kau kerjakan nanti setelah kekuasaan itu Allah berikan kepadamu. Jadi banyak isyarat-isyarat halus yang diberikan Quran itu untuk menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Ya, apalagi suasana-suasana di kita kan suasana politik yang lagi menghangat. Itu pembacaannya semuanya dari pendekatan politik. Ya seperti itu.
Nah, tapi itulah yang diajarkan Quran. Ya, kalau kita misalnya mencela orang tidak baik dengan perbuatan itu, kalau kita di posisi itu, sejatinya kita juga nggak boleh melakukan itu. Tapi kadang-kadang yang terjadi enggak, pas giliran orang aja yang kita salahkan, pas giliran kita di situ, oh ternyata kita berbuat lebih salah daripada orang itu. Nah, itu sudah diisyaratkan oleh Al-Quran. Nah, lalu kemudian walaqad akhazna ala fir'auna bisinin. Nah, ini Al-Quran bergeser sedikit ceritanya. Sekarang cerita Al-Quran itu dipindahkan kepada orang-orang Fir'aun dan kaumnya. Sedikit demi sedikit Tuhan menurunkan azab kepada Fir'aun dan kaumnya. Gunanya adalah supaya mereka sadar pelan-pelan. Nah, satu di antaranya ini cobaan yang Allah berikan kepada Fir'aun dan kaumnya. Di ayat 129, 130. Walaqad akhazna ala fir'auna bisinin. Sungguh kami telah berikan masa-masa panas yang panjang kepada Fir'aun dan kaumnya, kepada keluarga Fir'aun, maksudnya Fir'aun dan para pengikutnya, bisinin, dengan tahun-tahun yang panjang. Nah, kenapa para ulama, sebagian ulama tafsir menerjemahkan? Karena ada hadis yang menyebut bahwa ada doa masyarakat dan doa Musa kepada masyarakat Fir'aun, ya Allah, timpakanlah kepada kaum Fir'aun itu seperti tahun-tahun yang pernah terjadi pada zaman Yusuf. Kita kalau buka di zaman Yusuf itu beruntungnya keluar dari penjara itu gara-gara ada panas panjang. Jadi kalau kita buka dalam surat Yusuf itu gini, Yusuf itu pernah difitnah, kalau hari ini ya berbuat tidak baik dengan Zulaikha, berbuat tidak baik. Sebagai akibatnya bahwa Yusuf di penjara. Di penjara itu Yusuf pernah ketemu dengan kawan penjara yang Yusuf mentakwilkan mimpinya, dan mimpi yang ditakwilkan oleh Yusuf ternyata benar. Begitu kawannya terbebaskan, Yusuf pernah nitip pesan, kau tolong bilang dengan raja bahwa saya di penjara ini nggak ada salah. Kawannya itu oke. Ternyata iblis membuat kawannya itu lupa, sehingga Yusuf nggak jadi bebas dalam waktu cepat, malah tambah beberapa tahun. Nasib baiknya adalah raja di zaman Yusuf itu bermimpi bahwa dalam mimpi itu, kalau kita buka surah Yusuf, ada 7 tangkai gandum yang subur-subur, yang buahnya bagus-bagus, kemudian dililit atau ya dibungkus oleh 7 tangkai gandum yang kering, tidak berisi. Pada saat yang sama dinampakkan ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk, tapi pada saat yang sama ditampilkan ada 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Maka raja dibuat termenung dengan mimpi ini, apa maknanya. Nah, setelah mimpi raja inilah kemudian kawannya memberitahu bahwa di dalam penjara itu ada orang yang bisa menerjemahkan mimpi ini, dan dialah Yusuf. Begitu Yusuf dihadapkan kepada raja, penjelasan Yusuf adalah nanti akan terjadi panas panjang, musim paceklik selama 7 tahun berturut-turut. Nah, itu akan menghabiskan seluruh apa yang kita simpan. Oleh sebab itu kata Yusuf, begini solusinya. Kalau nanti kita menanam tanaman apapun gandum, maka gandum jangan dihabiskan buat menumpuk, ya, untuk menyimpan makanan itu. Karena kita akan menghadapi panas panjang selama 7 tahun. Karena jasa Yusuf inilah kemudian Yusuf dibebaskan. Nah, tahun-tahun panjang menerima Mesir itu sekitar 7 tahun. Nah, ternyata ada doa yang diucapkan oleh Musa seperti itu juga. Apa kata Musa? Ya Allah, turunkanlah azab kepada Fir'aun dan kaumnya itu seperti tahun-tahun yang pernah terjadi pada Yusuf. Nah, maka di ayat ini diabadikan
Walaqad akhazna ala fir'auna bisini. Sungguh kami telah menguji atau menimpakan azab kepada keluarga Fir'aun dengan tahun-tahun yang panjang, musim paceklik yang panjang. Ini satu ujiannya. Yang berikutnya adalah wanaqsim minas samarat. Akibat panas panjang, satu di antaranya adalah kurang buah-buahan. Jadi tanaman banyak tidak bisa menghasilkan. Ini akibat logis. Apa gunanya azab ini Allah turunkan? La'allahum yadhakkarun. Mudah-mudahan kaum Musa itu mau ingat kepada Allah. Kaum Fir'aun itu balik menyadari kesalahan mereka. Jadi salah satu azab yang Allah turunkan, atau katakanlah cobaan yang Allah turunkan, itu tujuannya adalah agar kita kembali mengingat apa yang salah pada kita. Nah, tapi ternyata setelah ini kaum Fir'aun tidak menyadari itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin karena terbatasnya waktu kita, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Ini adalah azab pertama yang Allah turunkan kepada Fir'aun dan kaumnya, berupa panas panjang. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan lain. Sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ulama'il amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'il amilin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.